Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sidul Magelang. Sungguh sangat membanggakan, mengharukan juga. Hari ini berlangsung seminar internasional Naat atau keluarga Wali Songo. Yang intinya adalah Wali Songo bukan Atmat Khot atau bukan keluarga dari para kabib yang kita tahu selama ini. Yuk kita ikuti acara seminar, dan saya juga memenggal beberapa petikan di seminar. Yuk kita langsung mengikuti seminar internasional Naat. Hasil riset tim 9 Naat selama ini tentang Wali Songo, baik yang Al-Husaini ataupun yang Al-Hasani, akan mempresentasikan dengan judul sebagai berikut: Risalah Wali Songo berdasarkan manuskrip Jawa, manuskrip Yunan, dan manuskrip Bukhara. Nih yang penting, bukan kata saya, kata manuskrip Yunan, manuskrip Jawa, Yunan, Bukhara. Sehingga kalau mau komplain, jangan komplain saya, nanti komplain ke manuskrip. Ini juga bukti bahwa Naat ini berdasarkan manuskrip yang didapat oleh Naat sejak tahun 2019. Ini isbat dari Naqabah Sadatil Ashraf bil Mamlakah Al-Maghribiyah Syarifah yang dikeluarkan oleh Naqib Maulai Muhammad Rashid tahun 2019. Ini sudah jelas bahwa Naat ini lain jalur dengan para habaib. Naat ini bukan al-madhan. Ini buktinya sejak 2019, bukan karena ada polemik nasab kemudian Naat lari dari al-madhan, bukan. Bayangkan 2017, 18, 19, 5 tahun sebelum polemik nasab, Naat sudah tidak ke al-madhan, silsilah pada Wali Songo ini. Lanjut. Nah, ini syahadat dari Naqab Ashraf Pakistan yang barusan 2024. Nih, dari Syekh Jamaluddin Al-Kabir, Naqabah Pakistan. Lanjut. Ini dari juga Syekh Jalaluddin yang makamnya ada di makam Dawa Doromukti. Ternyata beliau itu saudara daripada Jumadil Kubro. Menurut mana? Menurut manuskrip Yunan yang datanya sebentar lagi akan kita saksikan bersama. Ini, lanjut. Nah, tuh. Naat ingat ya, Naat tidak pernah mengisbat nasab Wali Songo ke atas sesuai dengan anggaran dasar Naat. Yang mengisbat Wali Songo ke atas itu adalah para nakib-nakib internasional ini. Ketika ada permasalahan tentang nasab Wali Songo, katakanlah ada selisih nama, ada beda nama tentang nama-nama pada kakek-kakek Maulana Jumadil Kubro atau kakek-kakek Maulana Ishaq bin Junaid, itu bukan urusan Naat, itu urusan Naqabah yang mengisbat. Makanya kita datangkan Naqabah nakib internasional itu agar supaya jelas semuanya bahwa kita ini tidak mengarang bahwa mereka yang mengisbat Wali Songo itu. Adapun Naat mengisbat dari kita yang hidup ini sampai kepada Wali Songo. Makanya panjenengan semua yang punya susur galur kepada Wali Songo, baik jalur laki-laki atau jalur perempuan, laki-lakinya ke Mataram, laki-lakinya ke Cina, laki-lakinya kemana saja, tapi dari garis ibu masih bersusur galur kepada Wali Songo dan kerabatnya, silahkan minta isbat nasab kepada Naat, dan Naat siap kapanpun. Ingat, sampai Wali Songo. Adapun Wali Songo ke atas, Naat menggunakan metode istilhaq, yaitu menggandeng isbat Maulana Ishaq bin Junaid dan isbat Jumadil Kubro digandeng dengan isbat yang dikeluarkan oleh Naat. Kalau mau langsung boleh nanti. Ini kita sudah ada kerjasama dengan Nakib Pakistan agar supaya membuat tidak usah pakai 2 syahadah, 1 syahadah disatukan. Nanti tanda tangannya ada Naat dan juga Nakib Pakistan. Semoga nanti Maroko juga demikian. Amin. Lanjut. Sejak tahun 2000-an ini kita terlena dengan keazmadhan. Kita semua terlena bahwa kita ini Wali Songo
Jangankan di Indonesia, di Malaysia juga seperti itu. Tahun 2000, 2001, 2002, semuanya Wali Songo disusur galurkan kepada Said Abdullah bin Abdul Malik Al-Madhan yang bersumber daripada kitab Syamsul Dhahirah. Padahal kita ini punya manuskrip. Naat ada 3 peti manuskrip. Contohnya sebentar lagi saya display. Semuanya tidak bersusur galur pada Al-Madhan. Tidak ada yang seperti itu. Baru 2018 kita sadar. Kita dibuka hati kita oleh Allah. Ternyata Wali Songo tidak ke Al-Madhan, jalur sendiri. Terus lanjut. Mari kita bahas silsilah Wali Songo berdasarkan manuskrip Madura tahun 1800. Yang tertua di Madura itu tahun 1624 Masehi. Yang termuda tahun 1800-an. Sedangkan manuskrip Yunan tahun 1600-700. Manuskrip Bukhara ini abad 15 dan 16, lebih tua lagi. Dan juga disertai dengan data-data pendukung. Mari kita kupas satu persatu. Ayo kita buka manuskrip Jawa biar panjenengan tahu. Lanjut. Nah, ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumadil Akbar bin Zainul Husain bin Jumadil Kubra bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Silsilah pendek, semuanya pakai gelar. Yang tidak pakai gelar hanya di atasnya yaitu Husain, Zainul Husain. Nomor 6 Zainul Husain. Nah, jadi ada titik terang bahwa Jumadil Kubra atau kakak Ibrahim Asmoro itu bernama Husain. Itu intinya. Ke atasnya kemana Husain? Kita cari ke manuskrip di daerah tempat kelahirannya. Ayo lanjut. Nah, ini manuskrip Sendang. Manuskrip Bangkalan juga ditemukan itu. Aputra Syekh Jabidil Akbar Husain, aputra Syekh Jabidil Akbar Husain juga berputra Syekh Jabidil Akbar. Jelas. Ke atasnya Zainul Husain, Zainul Alim, nama-nama yang kata nakib Pakistan. Setelah saya tanya, is this correct? No brother, this is incorrect all. When I ask the field of manuskrip Jawa to nakib Pakistan, my friend namely Said Ali Abbas, the answer that it is not correct all. The name in manuskrip Java is not correct, right? Ini lagi manuskrip pada kertas daluang yang lebih tua lagi, Syekh Jumadil Akbar aputra Syekh Maulana Ishaq aputra, sama ini ada bin Husain bin Jumadil Kubra. Nah, ke atas semuanya sama-sama gelar. Banyak manuskrip seperti itu. Bahkan kemarin saya di rumah Mas Erwin buku kuno, beliau itu seorang kolektor di Sidoarjo. Saya baca bin Husain, semua naskah seperti itu bin Husain. Bukan bin Jalaluddin bin Abdullah bin Abdul Malik, bukan, tapi bin Husain. Dari mana Jalaluddin ini datangnya? Saya kok dah habis pikir. Ya, untuk lantas Husain ini siapa? Nah, ini manuskrip Yunan tahun 1600 sampai 1700. Ini menulis silsilah Jamaluddin Al-Kabir. Ini. Lah subhan ada yang merah-merah itu ya, dada. Apa itu? Laser. Di sini Husain di manuskrip Yunan tahun 1600 sekian. Ini saya tanya tadi kepada Said Ali Abbas, wahai my brother, I ask you, is this manuscript only one or banyak halaman? Bahasa Inggris begitu. Ada how many paper? 600 paper, ada 600 halaman manuskrip Yunan ini cuma diambil satu oleh nakib Pakistan. Jadi banyak, bukan hanya satu. Kalau saya hanya satu mungkin terkesan editan, tapi dilihat dari modelnya, ini jelas model Cina tulisan ini. Di sini tertulis Sayyid Jamaluddin bin Husain bin Nasruddin bin Syamsuddin bin Kamaluddin bin Asamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin. Ini jelas manuskrip tahun 1600-700. Lalu kemudian ke atasnya bagaimana? Ke atasnya adalah lanjut lagi diteruskan oleh manuskrip Bukhara. Lanjut, saya singkat-singkat saja. Naskah kuno ini abad ke-16
yang ditemukan di wilayah Badakhshan, Tajikistan, milik Sadat Al-Bukhari. Di dalamnya disebutkan nama Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari, putra Sayyid Imamuddin. Ini ditemukan di Badakhshan, Tajikistan. Bayangkan. Manuskrip Bukhara lanjutannya yang tadi itu tetap dari Sayyid Syamsuddin Umar, Imamuddin Muhammad An-Naqi, terus sampai ke Musa Al-Qadir. Lanjut. Nah, naskah lama akhir abad ke-16 milik Sayyid Burhanuddin Sulaiman Al-Qadri Al-Bukhari dan dia itu saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar, ditemukan di wilayah Bukhara, Uzbekistan, yang merupakan milik Sadat Al-Bukhari. Ini abad 16. Di situ tertulis Sayyid Burhanuddin Sulaiman ini saudaranya Sayyid Syamsuddin Umar Al-Bukhari bin Imamuddin bin Qasim bin Muhammad Sya'ban bin Ahmad Balaqi bin Husain Al-Khalwati bin Muhammad Al-Hakim bin Ali Akbar bin Muhammad Al-Askari Al-Ba'aj bin Ali Al-Hadi An-Naqi bin Muhammad At-Taqi Al-Jawad bin Sayyid Ali Ridha bin Sayyid Musa Al-Qadim bin Sayyid Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Sayyid Ali Zain Al-Abidin bin Sayyid Al-Husain bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.